Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali bersama kami, dan semoga Bapak dan Ibu senantiasa diberikan kesehatan, ketenangan, serta perlindungan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, pada kesempatan ini kami hadir menyampaikan informasi penting yang perlu disimak dengan tenang dan saksama, khususnya bagi Bapak dan Ibu para pensiunan, ASN, TNI, Polri, serta seluruh penerima manfaat Taspen di seluruh Indonesia. Berikut ini kami sampaikan kabar resmi dan penjelasan menyeluruh terkait kebijakan penyesuaian pensiun yang saat ini sedang berada dalam tahapan akhir pembahasan. Informasi ini menyangkut langsung penghasilan tetap Bapak dan Ibu, menyentuh aspek kebutuhan harian, biaya kesehatan, serta rasa aman dalam menjalani masa purna tugas. Oleh karena itu, kami menyampaikannya dengan bahasa yang jelas, tertib, dan penuh kehati-hatian agar tidak menimbulkan kebingungan maupun kekhawatiran yang tidak perlu. Sebagaimana kita ketahui bersama, bagi para pensiunan, penghasilan bulanan dari pensiun bukan sekadar angka dalam slip pembayaran. Ia adalah tumpuan utama untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Tidak ada lagi penghasilan tambahan dari aktivitas dinas, tidak ada lembur, tidak ada kenaikan jabatan. Setiap rupiah memiliki peran penting, baik untuk kebutuhan hari ini maupun sebagai penyangga untuk hari esok. Dengan demikian, setiap kebijakan yang menyangkut pensiun memiliki dampak yang sangat nyata dalam kehidupan para pensiunan. Selanjutnya, perlu kami jelaskan bahwa penyesuaian pensiun merupakan kebijakan yang sangat sensitif dan strategis. Pemerintah tidak pernah menetapkannya secara tergesa-gesa. Prosesnya melibatkan perhitungan fiskal yang cermat, analisis kondisi ekonomi nasional, serta evaluasi terhadap tingkat inflasi, khususnya pada sektor kebutuhan pokok dan kesehatan yang paling dirasakan oleh para pensiunan. Semua ini dilakukan agar kebijakan yang diambil benar-benar berkelanjutan dan tidak menimbulkan masalah di kemudian hari. Kemudian, dalam tahapan teknis, Kementerian Keuangan melakukan perhitungan menyeluruh terhadap kemampuan anggaran pendapatan dan belanja negara. Di saat yang sama, Badan Kepegawaian Negara melakukan pembaruan dan pencocokan data pensiunan secara rinci, mencakup golongan terakhir, masa kerja, serta status keluarga. Setelah itu, Taspen menjalankan proses verifikasi data secara masif di berbagai daerah. Langkah-langkah ini penting agar ketika kebijakan dijalankan, tidak terjadi kesalahan administrasi yang dapat merugikan penerima manfaat. Dengan demikian, meningkatnya aktivitas pembaruan data yang mungkin dirasakan oleh sebagian Bapak dan Ibu pensiunan dalam beberapa waktu terakhir bukanlah sesuatu yang perlu dikhawatirkan. Justru hal tersebut merupakan bagian dari kesiapan sistem. Setiap kali pemerintah bersiap menjalankan penyesuaian pensiun, langkah awal yang selalu dilakukan adalah memastikan bahwa data penerima benar-benar akurat dan mutakhir. Setelah itu, perhatian utama pemerintah tertuju pada kondisi real para pensiunan. Tekanan ekonomi yang dirasakan saat ini memang tidak ringan. Harga kebutuhan pokok mengalami penyesuaian. Biaya listrik, air, dan transportasi meningkat secara bertahap. Di sisi lain, banyak pensiunan yang harus menjalani pengobatan rutin dengan biaya yang tidak sedikit. Dalam situasi seperti ini, nilai pensiun yang tidak menyesuaikan kondisi ekonomi tentu akan terasa semakin sempit ruang geraknya. Selain kebutuhan pribadi, banyak pensiunan juga masih memikul tanggung jawab keluarga. Ada yang membantu biaya sekolah cucu, ada yang menopang kebutuhan rumah tangga anak, dan ada pula yang menjadi penyangga ketika keluarga menghadapi kondisi darurat. Hal-hal ini menjadi bagian dari realitas sosial yang turut diperhitungkan dalam perumusan kebijakan. Kemudian, salah satu pertanyaan yang paling sering disampaikan oleh para pensiunan adalah mengenai rapel. Perlu kami sampaikan dengan jelas dan tenang bahwa rapel bukanlah bonus dan bukan pula hadiah tambahan. Rapel adalah hak yang muncul akibat adanya perbedaan waktu antara berlakunya kebijakan dan realisasi pembayaran. Dalam praktiknya, kebijakan penyesuaian pensiun biasanya diberlakukan sejak awal tahun anggaran.
Namun, proses penetapan regulasi dan kesiapan sistem pembayaran memerlukan waktu. Selisih inilah yang kemudian dibayarkan dalam bentuk rapel. Dengan sistem pembayaran yang semakin modern dan terintegrasi secara digital, pencairan rapel dalam jumlah besar kini dapat dilakukan dengan lebih tertib dan serentak. Penyesuaian slip pembayaran dapat dilakukan secara elektronik, sehingga meminimalkan kendala teknis yang dahulu sering terjadi. Dari sisi kesiapan sistem, pemerintah berada pada posisi yang jauh lebih baik dibandingkan 1 dekade lalu. Selanjutnya, terkait besaran penyesuaian, pemerintah hingga saat ini tetap menegaskan bahwa angka pastinya hanya akan disampaikan melalui pengumuman resmi. Namun, berdasarkan pola kebijakan pada tahun-tahun sebelumnya, penyesuaian biasanya berada pada kisaran beberapa persen hingga 2 digit, bergantung pada tingkat tekanan ekonomi dan kemampuan anggaran negara. Inflasi pada sektor kebutuhan pokok dan kesehatan menjadi faktor utama dalam perhitungan tersebut. Setelah keputusan akhir diambil, proses administratif akan berjalan sesuai ketentuan. Regulasi disusun oleh kementerian terkait, kemudian ditandatangani oleh Presiden. Karena simulasi dan pembahasan telah dilakukan jauh hari sebelumnya, proses ini umumnya tidak memakan waktu lama. Penyesuaian sistem pembayaran oleh Taspen akan mengikuti segera setelah regulasi resmi diterbitkan. Dengan alur seperti ini, pencairan penyesuaian pensiun beserta rapel sangat mungkin dilakukan sebelum 5 Januari 2026. Tanggal tersebut menjadi acuan administratif yang realistis berdasarkan pola kebijakan sebelumnya dan kesiapan sistem saat ini. Pemerintah memahami bahwa kepastian waktu sangat penting bagi para pensiunan, sehingga upaya percepatan tetap dilakukan tanpa mengabaikan kehati-hatian. Dalam kehidupan nyata, dampak kebijakan ini sangat terasa. Banyak pensiunan menyampaikan bahwa kenaikan beberapa ratus ribu rupiah saja sudah membawa perubahan besar. Ada yang dapat kembali membeli obat secara penuh tanpa mengurangi dosis. Ada yang dapat membayar tagihan rumah tangga dengan lebih tenang. Ada pula yang merasa lebih aman karena memiliki sedikit ruang bernapas dalam pengelolaan keuangan bulanan. Rapel, jika diterima, sering dimanfaatkan untuk kebutuhan yang selama ini tertunda, mulai dari biaya rumah sakit, pelunasan cicilan, perbaikan rumah, hingga membantu kebutuhan pendidikan cucu. Tidak sedikit pula pensiunan yang memilih menyimpan rapel sebagai cadangan darurat, sebagai pegangan agar dapat menjalani hari-hari dengan lebih tenang. Kemudian, perlu kami ingatkan dengan penuh hormat agar Bapak dan Ibu tetap berhati-hati terhadap informasi yang beredar. Banyak kabar yang menyebut angka dan waktu pencairan tanpa dasar resmi. Informasi seperti ini justru dapat menimbulkan kebingungan dan kecemasan. Rujukan yang dapat dipercaya hanyalah pengumuman resmi pemerintah dan pernyataan dari lembaga terkait. Ada pola yang biasanya dapat diamati ketika pencairan sudah semakin dekat. Komunikasi antar lembaga meningkat, pernyataan pejabat menjadi lebih spesifik, dan regulasi resmi diterbitkan. Ketika tanda-tanda ini muncul secara berurutan, pencairan biasanya tinggal menunggu waktu. Dengan demikian, dapat kami sampaikan bahwa pemerintah saat ini berada pada tahap akhir pengambilan keputusan. Proses panjang analisis, simulasi, dan verifikasi telah dilalui. Kebijakan yang akan ditetapkan bukan sekadar keputusan administratif, melainkan wujud kehadiran negara dalam menjaga kesejahteraan para pensiunan yang telah mengabdi puluhan tahun. Pada akhirnya, kebijakan pensiun bukan hanya soal angka dan rapel. Ia adalah tentang rasa aman, martabat, dan kepastian hidup di masa tua. Dengan izin Allah, keputusan yang diambil diharapkan membawa kebaikan, ketenangan, dan keberkahan bagi Bapak dan Ibu pensiunan serta keluarga di seluruh Indonesia. Kami mengucapkan terima kasih atas perhatian dan kepercayaan Bapak dan Ibu yang telah menyimak informasi ini hingga akhir. Semoga kita semua diberikan kesabaran dan harapan yang baik, karena setiap ikhtiar yang dilakukan dengan niat tulus insya Allah akan membawa hasil yang terbaik. Tetaplah tenang, tetaplah berharap, dan jangan lupa untuk terus mengikuti perkembangan informasi resmi bersama kami. Silakan tekan tombol suka
Bagikan informasi ini kepada rekan-rekan sesama pensiunan dan berlangganan agar tidak ketinggalan pembaruan berikutnya. Kami akan terus menyampaikan perkembangan terbaru secara berkala dalam siaran dan tayangan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.